Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Spot Horror. Video kali ini aku akan membawakan sebuah peristiwa horor yang sangat mengerikan, yang berhubungan dengan ilmu hitam, yaitu sosok mayat. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di Jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik di rumah itu. Penghuni rumah itu adalah Sarminah, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atiyah, si pembantu yang setia merawatnya. Tapi hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya, dia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atiyah. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarminah yang masih peduli kepadanya. Setelah anak Sarminah meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarminah yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarminah memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya. Pembantu yang merawat Sarminah sudah berganti-ganti orang, dan hanya Atiyahlah yang paling betah merawat nenek tua itu. Dia bekerja sendirian merawat Sarminah di rumah itu selama 5 tahun. Namun, hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung lantaran jarang sekali ada orang seperti Atiyah yang mau bekerja seperti ini. Anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atiyah mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Atiyah pun berhenti kerja. Tinggallah Farah berdua dengan buyutnya. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur, Sarminah terbaring dengan tenang. Dalam kebingungan, dia merogoh telepon genggam, bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarminah, lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Tiba-tiba Sarminah melenguh seperti lenguhan kerbau. Dan saat Sarminah masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarminah ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarminah. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Dia heran siapa yang tadi menabuh gong padahal di kamar itu sepi. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan Farah membuka pintu kamar, tempat penyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Sarminah. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada alat-alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Dia kembali ke kamar Sarminah. Sontak saja Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Sarminah duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. "Bunuh aku, sosok mayat." Farah tidak mengerti apa yang sedang diucapkan buyutnya itu. Tak lama kemudian,
terdengar seseorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Mereka sudah datang. Itu ternyata kerabat Farah yang juga masih keturunan Sarminah. Sebenarnya Farah meminta semuanya hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsih, Gion, dan Rizal. Semuanya adalah cicit Sarminah. "Bunuh aku, susuk mayat." Sarminah terus-terusan mengucapkan kalimat tersebut karena tidak tega melihat keadaan Sarminah yang sekarat bertahun-tahun tapi tak kunjung meninggal. Dan setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup Sarminah dengan menggunakan sianida. Singkat cerita, mereka akhirnya meminumkan sianida ke buyutnya itu. Tapi aneh, Sarminah masih tetap hidup dengan matanya yang masih melotot. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggantung Sarminah. Setelah 1 jam digantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarminah. Mereka memeriksa detak jantung dan denyut nadi. Sudah tidak ada. Sarminah mati. Itu membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarminah berhasil. Farah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Mbok Sarminah sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita itu. Sudah sekian lama Sarminah sekarat. Dia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarminah. Malam itu juga warga berkumpul di rumah Sarminah. Surat Yasin dibaca bersama-sama, dilanjutkan dengan tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarminah. Namun ketika sedang dibacakan doa, lengan Sarminah yang sudah ditata untuk sedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucapkan istighfar. Farah lalu membetulkan kembali. "Tenang bapak-bapak, ini hal biasa. Mungkin urat syarafnya masih bereaksi," ujar Farah. Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi lengan Sarminah jatuh. Farah membetulkan lagi. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarminah. Tak lama berselang, terdengar suara gong dipukul dari kamar. Itu membuat semua orang yang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga jenazah Sarminah melesat, terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhamburan kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap menembus langit-langit rumah. Dia menghilang. Itu membuat semua orang lari terbirit-birit ketakutan. Mereka pasti akan mengingat suara tawa Sarminah yang terbahak-bahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam, suara tawa Sarminah selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Siapa sebenarnya Sarminah? Zaman dulu, di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu. Juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya.
Dari penghasilan menari ronggeng itulah dia menghidupi putrinya, Sarminah. Begitu nama yang diberikan kepada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarminah. Dia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu bersama sebuah boneka yang terbuat dari kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tidak pernah tahu penyakit apa yang diderita ibunya. Semenjak saat itu, kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Ibah, dukun Paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarminah sebagai anaknya. Mbok Ibah yang sudah bungkuk membawa Sarminah ke rumahnya. Selama bertahun-tahun dia menghidupi Sarminah dari hasil memijat warga kampung hingga Sarminah tumbuh dewasa. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya adalah dia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin dia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng harus punya paras yang cantik dan tubuh yang indah. Hingga di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarminah mendapati Mbok Ibah terkapar di halaman rumah. Dia meninggal. Malangnya nasib Sarminah. Dia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Mbok Ibah selalu ada dalam benaknya. Apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarminah menangis terseduh-seduh. Dia mewarisi profesi Mbok Ibah, jadi tukang pijat demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Sarminah tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya, dia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun orang-orang selalu meledeknya. Bahkan, orang-orang itu bersumpah demi semua demit di muka bumi ini. Bagi mereka, Sarminah mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Ada kalanya dia putus asa dan mengubur impiannya itu. Tapi Sarminah selalu kembali kepada tekadnya. Dia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, dia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Tiba-tiba terpikir di benaknya, ingin sekali Sarminah melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini, dia memang penasaran bagaimana cara mereka mematut diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarminah mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu, Sarminah mengintip pelan-pelan. Dilihatnya penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik, tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus. Sarminah menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus memupuk wajahnya dengan bedap. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumairah menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajah. Dia menoleh ke arah Jumairah. "Ya, buang saja." Dilemparlah pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarminah melihat pakaian ronggeng yang dibuang. Segera dia memungutnya, kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tak disangka-sangka, pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira, dia menari-nari di belakang tenda layaknya penari ronggeng.
Tak terasa kakinya tersandung akar pohon duku. Tubuhnya terjerembab ke semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda. Ternyata si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarminah, dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarminah buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarminah bisa membawa sial. Dengan sadis, mereka menyeret Sarminah ke tengah-tengah penonton. Di sana mereka menelanjanginya. Sarminah kemudian lari sambil menangis. Dia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Sarminah tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, ia menangis terseduh-seduh di pinggir pusara ibunya. Dia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula, dari kegelapan di antara batang-batang pohon, muncul sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarminah. Sarminah waspada. Walaupun dia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru dia menyeka air matanya yang menjuntai di pipinya, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Bulan sedang terang benderang menyinari malam. Semakin dekat wajah kakek itu semakin terlihat jelas. Rambutnya gondrong, warna hitam berselang putih karena ada ubahnya. Dia punya brewok yang sudah berwarna putih. Ada tai lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya. Jangan takut, aku Sadiman. Kakak itu menyugihkan senyum. Tetap saja Sarminah waspada. Dia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan. Aku baru selesai ziarah dari makam istriku. Kau Sarminah kan? Sarminah mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarminah. Pasti karena wajahnya buruk dan mengerikan. Manusia memang gampang dikenali kalau wujudnya tak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. Aku dengar kau ingin menjadi penari ronggeng. Tanpa menjawab Sadiman, Sarminah lari terbirit-birit menjauh dari kakek tersebut. Tidak pernah terpikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan umum. Malam itu juga dendam tumbuh dengan subur dalam dadanya. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Sore itu, Sarminah sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur. Dia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar semakin jelas. Dan di bawah pohon durian, dia melihat Sadiman beserta 3 orang kawannya sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka ada seorang gadis perempuan yang masih kecil. Mungkin umurnya baru 8 tahun. Dia menari dengan lincah layaknya ronggeng kawakan. Sarminah mengintip dari balik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek tersebut? Kenapa dia punya grup ronggeng? Sadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Dia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Sadiman dengan tatapan heran kenapa permainan dihentikan. Sambil tersenyum, Sadiman melangkah mendekati Sarminah yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarminah beranjak pergi. Sarminah, tunggu, pinta Sadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarminah mau berhenti.
Sadiman mengajak Sarminah ikut bergabung ke grup ronggengnya. Sadiman juga mengenalkan Sarminah kepada anggota grup ronggeng itu. Malu-malu Sarminah menerima tawaran tersebut. Dan semenjak saat itulah Sarminah bergabung dengan grup ronggeng Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak kecil lalu dilempari uang koin. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tetapi juga ke kampung-kampung lain seperti Parakan Besi, Cirinten, dan kampung Babakan Haur. Wajah Sarminah yang buruk rupa malah menjadi daya tarik tersendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarminah yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sesekali menyewer Sarminah. Namun tidak semua orang senang dengan grup ronggeng Sadiman. Salah satunya adalah Acih, seorang penari ronggeng yang sangat benci grup mereka. Apalagi pada Sarminah. Menurutnya, dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka malam itu sepulang menari, Sarminah didatangi Acih dan dua orang lelaki berbadan kurus yang tak lain adalah pesuruh Acih. Mereka menyeret Sarminah lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali Acih melontarkan sumpah serapah. Sarminah berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Karena rumah peninggalan Doibah terpisah dari pemukiman warga. Acih tahu kalau Sarminah yang menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman. Maka dari itu, dialah yang harus diberi pelajaran. Acih mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarminah ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah, pergelangan kakinya patah. Acih sengaja mencederakannya agar dia tidak bisa menari lagi. Di tengah kegelapan, Sarminah berteriak kesakitan sambil menangis meminta tolong. Tubuhnya mulai melemah, matanya perlahan terkatup. Dia tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat Sarminah tersadar, dia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya. Melati mengambilkannya minum, sementara Sadiman duduk di samping Sarminah. Wajahnya terlihat khawatir. Dia membasuhkan kain basah pada luka di lengan Sarminah. Sesekali wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. Sarminah tidak akan bisa menari lagi. Kakinya cedera. Lagi pula, Acih juga mengancam akan membunuh Sarminah. Jadi walaupun sembuh, dia tidak berani menari lagi. Sadiman terdiam. Dia melihat tulang kaki Sarminah yang menonjol keluar. Sangat parah dan sulit disembuhkan. Kakiku mungkin harus dipotong. Air mata keluar membasahi pipi Sarminah. Sarminah, kalau kau mau, Abah bisa bantu kamu untuk menanamkan susuk mayat dalam tubuhmu. Susuk mayat? Dahi Sarminah mengkerut. Dia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. Iya, kau akan sembuh kembali. Bukan hanya itu Sarminah, tapi wajahmu juga akan berubah menjadi cantik. Syaratnya apa, Bah? Makan daging mayat orang yang baru meninggal. Tidak, Bah, aku tidak sanggup. Sarminah menolak. Sadiman mengembuskan nafas berat. Kakimu akan membusuk, Sarminah,
Sadiman melirik kaki Sarminah yang tulangnya menonjol. Potong saja, Bah. Lagi pula, aku sudah terbiasa cacat. Sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku punya kaki buntung. Melati mendekati kakeknya. Dia memandangi Sarminah dengan penuh iba. Sadiman tidak mau memaksanya untuk menggunakan susuk mayat. Dia akhirnya hanya mengobati Sarminah dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama luka Sarminah semakin parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga pada suatu sore, dia meminta Sadiman untuk memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain saat sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Seketika, kakinya yang busuk tersebut putus. Dia mengerang-erang sambil menangis. Suaranya membuat sekawanan burung pipit di dahan pohon kecapi terbang berhamburan. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Setiap hari dia mengganti kain pembungkus kaki Sarminah. Anehnya, luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah, mengeluarkan bau busuk, memar menjalar ke betis Sarminah. Setiap malam dia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang sepertinya membakar kakinya. Abah, tengah malam Sarminah membangunkan Sadiman. Dia tidak kuat menahan sakit. Iya, Sarminah. Masih dalam keadaan kantuk, Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. Susuk mayat itu, apakah aku masih boleh memakainya? Tentu, Sarminah. Kau akan sembuh dan berwajah cantik. Berikan aku susuk itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit. Baik, nanti Abah carikan daging mayat manusia. Sadiman menyeringai senang. Seberapa banyak aku harus memakannya? Semua, Sarminah. Semua bagian tubuhnya, kecuali tulang. Aku tak akan mampu, Bah. Tidak perlu sekali habis. Kau bisa menghabiskannya berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa aku benar-benar akan sembuh, Bah? Setelah kau selesai memakan mayat itu, Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu. Kalau begitu, lekas carikan mayat untukku, Bah. 1 bulan berlalu, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu, kaki Sarminah semakin parah, membusuk hingga menjalar ke paha, mengundang lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya. Sadiman kebingungan. Kalau tetap dibiarkan seperti itu, Sarminah bisa meninggal. Melati, Abah titip Sarminah ya. Tolong kau jaga dia. Abah ada urusan di kampung seberang. Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya, tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar. Hingga akhirnya, dia menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Balangandang, dia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda. Wajah Sadiman seketika cerah. Dia membuntuti proses pemakaman tersebut. Dan ternyata yang meninggal adalah seorang lelaki. Malamnya, saat semua warga sedang terlelap tidur, Sadiman mengendap-endap ke pemukiman warga. Dia mencuri cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu, dia segera ke pemakaman
untuk menggali kuburan orang yang baru meninggal tadi siang. Dengan tergesa-gesa dia mulai membongkar kuburan. Keringat membasahi seluruh badan. Sesekali dia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Selang beberapa saat, dia berhasil mengangkat mayat itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi sialnya tidak muat. Sadiman mengeluarkan sebuah golok. Dia memotong bagian perut mayat itu hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung. Dia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri. Dengan susah payah, Sadiman berhasil membawa mayat itu. Dia keluarkan isi karung di hadapan Sarminah. Seketika wanita itu mual melihatnya. Untung saja Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya. Selama berhari-hari Sarminah dikurung di dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk karena Sarminah sedang berusaha untuk menghabiskan seonggok mayat. Di dalam kamar itu, dia memakannya sedikit demi sedikit. Tidak jarang Sarminah muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap oleh Sarminah. Setelah 1 minggu, akhirnya dia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang belulang saja. Setelah tahu kalau Sarminah telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarminah dan perutnya. Sarminah menjerit kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra. Bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah, memenuhi kamar Sarminah. Dia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarminah yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Bibirnya tipis imut, wajahnya putih dengan tai lalat kecil di pipi sebagai pemanisnya. Matanya sipit, rambutnya tergerai indah sepinggang. Dia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi. Pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman menutupi tubuh Sarminah dengan kain. Semenjak saat itu, Sarminah berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia kembali menari dengan grup ronggeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal. Grup ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali 2 kali Acih mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya sosok mayat, wanita itu semakin sakti. Semua pesuruh Acih kalang kabut, tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Bertahun-tahun Sarminah menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tidak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarminah si tukang pijat itu sudah mati. Sadiman dan Melati juga merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarminah hidup panjang umur sampai ronggeng tidak lagi laku. Hingga pada suatu hari dia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Susuk itu, iya, susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu kecuali Sadiman. Demikianlah akhir tragis dari seorang penari ronggeng yang bernama Sarminah, yang ternyata memakai susuk mayat.
Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol likes, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum